Halo semuanya, perkenalkan nama aku Patricia, aku salah satu pelajar Indonesia yang kuliah di kota Xiamen. Mungkin beberapa minggu belakangan ini banyak teman-teman udah mendengar kabar tentang mahasiswa Indonesia yang udah bisa balik ke Tiongkok, atau mungkin kalian sendiri juga udah dapat surat undangan dari kampus untuk bisa balik ke sekolah. Jadi di video kali ini izinkan aku untuk sharing ke teman-teman semuanya step-step apa aja sih yang aku lewatin untuk bisa balik ke Tiongkok. Oke, step pertama yang harus aku laluin untuk bisa kembali ke Tiongkok adalah mendapatkan surat undangan dari kampus, atau bisa disebut re-entry permit, atau kalau di kampus aku nama lainnya Fanxiao Chengmingshu. Jadi surat ini adalah surat undangan dari kampus yang mengizinkan kita kembali ke kampus. Dan surat ini juga menjadi salah satu dokumen wajib yang kita perlukan untuk nantinya bisa mengurus visa. Nah, untuk step kedua, waktu itu aku mengisi nama aku di link yang pernah disebarkan oleh KBRI melalui Instagram PPI Tiongkok Pusat atau PPIT Cabang. Jadi dari link ini, nama aku itu didaftarkan lah ibaratnya ke pemerintahan Cina untuk aku bisa kembali ke Tiongkok. Dan melalui link ini, aku jadi dapat izin untuk mengurus visa di Visa Center. Karena dengar-dengar pengalaman beberapa teman lainnya, ketika mereka belum diizinkan untuk bikin visa dan mereka datang ke Visa Center, akhirnya ditolak gitu di situnya, meskipun udah bikin appointment dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi pastiin nama kalian udah clear untuk bisa membuat visa. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, 2 step pertama itu memang yang paling memakan waktu. Karena waktu itu aku menunggu sekitar 2-3 bulan untuk mendapat surat undangan dari guru aku. Dan untuk pendaftaran linknya itu juga aku menunggu sekitar beberapa minggu untuk mendapatkan pengumuman kalau nama aku sudah masuk di Visa Center untuk bisa ngurus visa. Jadi pastikan 2 step pertama itu udah clear, baru teman-teman bisa mengurus visa. Lanjut ke step 3, yaitu ngurus visa. Waktu itu aku apply visa melalui website Visa for China, dan setelah set tanggal, aku tinggal datang ke Visa Center yang ada di kota masing-masing, atau kalau di aku di kota Jakarta, dan membawa file-file apa aja yang diperlukan. Kalau teman-teman gak yakin, kalian bisa cek semuanya di website mereka, ada ketentuan apa aja yang harus dibawa, atau bisa juga pastiin lagi ke mereka melalui email. Nah, untuk surat undangan dari kampus, waktu itu aku cukup print PDF yang pernah dikirim oleh guruku. Jadi aku memang tidak membawa surat aslinya yang pernah dikirim dari Tiongkok, karena guru aku juga kirimnya dalam bentuk PDF. Nah, untuk surat JW, teman-teman gak usah khawatir. JW yang pernah dikirim beberapa tahun sebelumnya itu masih bisa digunakan untuk membuat visa di tahun ini. Jadi kalau aku kemarin, aku menerima JW pada tahun 2020 untuk periode belajar 2020 sampai 2024. Jadi surat JW 202 aku itu masih bisa dipakai untuk membuat visa. Setelah menunggu sekitar 3-4 hari kerja, akhirnya visa aku pun jadi, dan lanjut ke step keempat, yaitu membeli tiket pesawat. Kali ini karena aku berangkat secara mandiri, aku beli tiket dari agen. Dan per bulan Agustus 2022, semua tiket pesawat ke Tiongkok itu harus melalui kota Jakarta. Aku saranin teman-teman kalau mau beli tiket secara mandiri, pastikan kalian mengerti maskapai penerbangan yang kalian pilih dan kota tujuan yang kalian pilih. Karena kota yang berbeda dengan maskapai yang berbeda, semua memiliki peraturannya masing-masing. Contohnya ada beberapa pesawat yang mewajibkan kita karantina dulu tuh di Jakarta sebelum berangkat. Tapi kalau untuk kasus aku, untungnya aku cukup PCR 4 kali sebelum penerbangan. Dan untuk kali ini aku memilih penerbangan ke kota Guangzhou dengan maskapai Garuda Indonesia. Hari ini kita udah di Hotel Mega Anggrek Jakarta buat PCR pertama kali. Hari ini H-3 dari penerbangan. Jadi kalau H-3 penerbangan bakal PCR 2 kali, dan H-2 penerbangan PCR lagi 2 kali. Oke, hari ini H-2 dari penerbangan aku baru aja selesai PCR untuk yang ketiga dan yang keempat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran gitu kenapa PCR-nya banyak banget sampai 4 kali. Jadi PCR 2 pertama itu sebenarnya untuk screening aja, dan mereka juga menggunakan 2 rumah sakit yang berbeda, jadi untuk benar-benar pastiin kita udah negatif gitu. Dan 2 PCR terakhir itu dilakukan H-2 dari flight aku, dan PCR kedua ini nanti akan digunakan untuk apply green code. Jadi total ada 4 kali PCR.
Dan semoga semuanya negatif semua, karena kalau misalkan salah satu aja ada yang positif, aku langsung nggak bisa ikut penerbangannya. Oke guys, akhirnya aku udah sampai di airport. Kemarin H-1 penerbangan, aku dikabarin agen aku kalau semua PCR aku udah negatif. Lalu agen aku bantu aku untuk apply green code-nya. Jadi dengan ada green code ini kita udah bisa dapat izin untuk masuk Tiongkok. Dan jangan lupa juga buat beberapa teman-teman mungkin penerbangan kalian harusin kalian siapin face shield, APD, dan sarung tangan medis. Itu jangan lupa disiapin dulu sebelum kalian sampai di airport. Semoga ini pertama dan terakhir kalinya aku pakai APD. Kepada yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Internasional Bayun. Selamat datang di Guangzhou. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berdiri dengan sempurna dan lampu ganda gunakan sabuk pengaman waspada. Setelah 2,5 jam di bus, akhirnya nyampe di hotel. Room tour dulu kali ya. Di air udah dikasih masker juga, dan oke lah ya, tempatnya cukup luas, dan kebetulan aku dapatnya hotel, dan toiletnya juga bagus. Kan ada bathtub. Oke, saatnya istirahat karena udah seharian traveling. See you guys kapan-kapan. Halo guys, hari ini hari ketiga aku karantina dan akhirnya semuanya udah settled. Mungkin aku jelasin sedikit dulu kenapa kemarin dari bandara ke hotelnya tuh aku lama banget, 2,5 jam. Nah, itu alasannya karena aku kedapetan bis yang akhir-akhir gitu setelah turun dari pesawat. Jadi kemarin setelah nyampe bandara, aku diarahin langsung buat ke tempat PCR di airport dan langsung ke imigrasi, ngambil koper dan lain sebagainya. Sekitar 2-2,5 jam lah kita udah selesai segala urusan di airport dan langsung diarahin ke bis. Nah, untuk hotelnya itu kita nggak bisa milih, jadi pas di airport itu akan ditentukan sesuai bis. Jadi ya semoga aja teman-teman dapat hotel yang enak nanti kalau kalian harus karantina. Dan aku dengar-dengar juga sih ada beberapa teman-teman yang dapatnya tuh kayak wisma karantina atau quarantine center. Jadi ya sekitar kisaran harganya bisa beda-beda semua. Mungkin per malamnya ada yang 300-an sampai 500-an renminbi. Tapi kayaknya kalau 500-an sih udah hotel bagus gitu. Dan biayanya juga udah termasuk makan 3 kali sehari, dimana makanannya itu akan dianterin di depan pintu gitu, ada bangku. Dan waktu aku masuk check-in juga instruksinya cukup jelas sih, mereka kasih semacam amplop gitu, isi booklet. Di dalamnya udah dijelasin segala hal yang perlu diperhatiin, kayak jam makan, jam PCR, hari keberapa aja PCR, juga nanti dikasih semacam perjanjian yang harus ditandatanganin gitu. Dan untungnya sih aku udah mulai kelas juga, jadi setiap hari udah ada kegiatan, karena kita nggak boleh keluar kamar sama sekali ya. Kalau sekalinya ketahuan keluar kamar terlalu lama, itu di depan di koridor ada semacam kamera sama alarm gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar peraturan itu difoto gitu, dan ya jangan sampai deh. Oh iya, buat temen-temen yang mau traveling ke Tiongkok, aku saranin sih kalian beli semacam kuota roaming gitu dari Indonesia. Karena meskipun mahal, tapi aku rasa sih perlu untuk jaga-jaga gitu. Karena meskipun ada wifi di hotel atau kadang di airport, tapi berdasarkan pengalamanku sih wifi airport kurang bagus gitu ya. Dan nantinya tuh kita juga perlu scan kayak peduli lindungi gitu. Kita akan diarahin oleh hotel buat apply green code. Jadi semua data PCR kita tuh ada di sini semua dan akan dipakai kalau kita masuk ke tempat umum nantinya kayak ke airport atau stasiun kereta api. Jadi aku saranin sih teman-teman siapin dari Indonesia kuota roaming gitu. Nah, tadi udah ada yang ketok-ketok kamarku buat kasih tahu kalau makan siang udah diantar.
Nah, sejauh ini sih makanan yang aku terima rata-rata Chinese food semua ya, baik breakfast, lunch maupun dinner. Mungkin kalau teman-teman ada yang perlu pesen makanan halal atau vegetarian gitu, mungkin bisa dikabarin ke resepsionis. Atau kalau mau cancel salah satu breakfast, lunch atau dinner pun juga bisa dikabarin gitu, nggak harus bayar untuk semuanya juga. Dan biasanya kalau di tempat aku setiap makan siang itu dikasih kayak sup sayur sama buah atau minuman gitu. Kali ini aku dapatnya teh kembang gitu, krisantemum. Dan untuk makanannya sih rata-rata porsinya gede banget ya, apalagi nasinya itu menurut aku banyak banget. Dan kali ini aku dikasih semacam daging ayam, ada sayur labu, terus kayak scrambled egg gitu sama dried bamboo shoot gitu. Jadi untuk menu sih menurut aku oke lah untuk kita lidah orang Indonesia gitu. Dan ternyata guys, air yang dikasih gratis dari hotel itu cuma 14 botol. Karena dianggapnya kita karantina 7 hari dan seharinya dikasih 2 botol kecil gitu. Jadi kemarin mau nggak mau aku harus beli botol dari luar. Dan uniknya itu, mereka kasih di semacam plastik gede gitu. Jadi boxnya harus mereka bongkar di depan hotel. Mungkin untuk pastiin barang yang kita pesen tuh bukan barang ya macam-macam lah yang ilegal. Atau ya untuk memastikan kebersihan gitu. Jadi pada akhirnya kita juga harus pesan air di hotel. Mungkin aku saranin temen-temen kalau bisa ada saldo di WeChat atau Alipay gitu buat bisa pesan makanan atau minuman dari luar sih. Dan aku nggak disponsor ya, ini aku beli atas keinginan sendiri. Nah, udah nggak berasa hari ini hari terakhir aku karantina di hotel ini. Total aku karantina 10 hari di sini. Karena ketentuan sekarang itu 7 hari central quarantine dan 3 hari home quarantine. Tapi kan karena aku nggak ada home di Guangzhou, dan sekolah aku juga nggak izinin aku balik ke kampus tanpa home quarantine di Guangzhou. Jadi aku total 10 hari itu di hotel ini. Malam ini aku akan keluar dari hotel jam 8.30 malam, itu udah ditentukan oleh hotel. Dan karena kereta api aku ke Xiamen itu besok pagi, jadi aku malam ini harus pindah hotel dulu untuk stay 1 malam lagi. Kalau untuk traveling, karena aku di Guangzhou, ada namanya Guangdong Health Code. Nah, Guangdong Health Code ini ada track record PCR aku dari beberapa hari terakhir. Dan yang penting health code aku itu hijau, dan ada PCR 48 jam terakhir, itu aku udah bisa berangkat ke kota manapun di Tiongkok, bisa naik pesawat maupun naik kereta api. Jadi yang penting udah ada health code itu udah aman untuk bisa beraktivitas bebas gitu. Sejauh ini sih experience aku di hotel ini cukup baik, makanannya oke, tempatnya oke, dan menurut aku yang penting kita ada kegiatan gitu ya selama waktu luang ini. Untungnya aku udah sempet kelas, ada sempat olahraga juga di sini, cuci baju, terus ada jalan-jalan juga keliling kamar karena untungnya aku dapat hotel yang cukup luas, jadi at least aku ada kesibukan gitu setiap harinya. Dan aku sih berharap teman-teman yang dalam waktu dekat perlu berangkat mandiri gitu ke Tiongkok bisa mendapatkan experience yang enak juga. Balik lagi, ini pengalaman aku pribadi yang aku share ke teman-teman, semoga bisa jadi insight buat kalian semua. Jadi semoga membantu video ini, dan kita ketemu lain kali di Tiongkok maupun di Indo. Bye-bye!